Udah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, dalam kesempatan pagi hari ini yang sangat cerah, alhamdulillah kita berada di Dieng, ya, di Bukit Derikan, negeri atas awan, ya, Si Gemplong Raya, Tol Kayangan. Nah, alhamdulillah, terkait dengan jadwal yang sudah rutin, jadwal kajian, Masya Allah, kajian rutin Majelis Taklim Al-Fath, guys. Kita melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu materi yang subhanallah dianggap parno bagi sebagian orang, tapi ini adalah ilmu yang temanya adalah edukasi Islam dalam hubungan intim suami istri, ya. Materinya agak hot, tapi harus dibahas karena banyak orang yang mengamalkannya keliru, salah. Nah, karena nggak tahu ilmunya, melakukan suatu cara hubungan suami istri ternyata diharamkan, atau menganggap suatu haram ternyata dihalalkan. Makanya kalau jalan di atas ilmu itu enak. Nah, beramal dengan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, sangat lezat, ya. Agama itu indah, ya. Islam itu asyik. Tatkala apa? Tatkala kita tahu dalilnya, ya. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya, fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya apa? Gak malu untuk menyampaikan al-haq. Allah gak malu untuk menyampaikan al-haq. Al-haq disampaikan. Nah, dan juga Nabi SAW juga demikian. Nabi SAW bersabda, innallaha la yastahi minal haq, la ta'tun nisa fi adbarihin. Nah, la ta'tun nisa fi adbarihin. Janganlah, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidaklah malu dari perkara al-haq, dan jangan datangi kaum wanita dari dubur-dubur mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mendatangi pasangan dari lubang duburnya adalah sesuatu yang haram. Bahkan dijuluki Nabi SAW termasuk lut as-sughra, ya, termasuk liwat as-sughra, termasuk perbuatan liwat as-sughra. Al-liwat adalah homoseks seperti yang dilakukan oleh kaum-kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Al-liwat al-kubra seperti yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan laki-laki, ya, sesama jenis. Yang digunakan, yang dimanfaatkan oleh mereka dengan nafsunya adalah lubang duburnya. Sedangkan laki-laki dengan lawan jenisnya, katakan istrinya, walaupun halal istrinya, tapi melalui lubang duburnya, maka itu juga sesuatu yang haram. Termasuk al-liwat as-sughra juga diharamkan. Al-liwat as-sughra. Barakallahu fikum. Ini rahimakumullah. Maka perlu disampaikan, ya. Perlu disampaikan. Rahimakumullah. Pernah datang sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang selainnya, ketika datang seorang wanita Ansoriyah, yang wanita ini dimintai oleh suaminya untuk bisa mendatangi pasangannya atau istrinya dari belakang, tapi yang digunakan adalah alat vital atau kemaluan wanita. Nah, yang demikian karena khawatirnya perempuan Ansariyah ini, sahabiyah ini khawatir, maka dia datang kepada Nabi, ya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya. Apa kata Nabi? La ta'tun nisa'a fi adbarihin. Jangan datangi kaum wanita dari lubang duburnya. Tetapi jika dimaksudkan dubur artinya belakang, dari arah belakang wanita, tapi yang digunakan adalah alat vitalnya,
hubungan yang dilakukan hubungan antara suami istri ada alat vitalnya, maka itu sah-sah saja, halal. Nah, asal bukan lubang dubur yang digunakan untuk memuaskan syahwat mereka. Fa ini rahimakumullah jami'an. Haram yang digunakan adalah lubang duburnya. Nah, makanya wanita dari Ansariyah bertanya, khawatir itu haram. Ternyata dijelasin Nabi, ya boleh dari arah belakang, tetapi tetap yang jadi target adalah yaitu kubulnya, yaitu alat vitalnya. Nah, pasangan jenis. Fa ini yang perlu diperhatikan. Nah, fa adapun orang-orang non muslim, mereka nggak diajarkan seperti ini. Ya, mereka nggak paham bahwasanya ini adalah perkara yang dilarang, menyelisih fitrah, ya, menyelisih kodratnya manusia. Nah, menyelisih kodrat manusia. Fa yang demikian akan merusak apa? Fitrah, merusak akal. Karena lubang dubur itu tempatnya najis. Akal yang sehat nggak mungkin melakukan seperti ini. Kemudian lubang dubur itu tidak diciptakan seperti alat vital kaum wanita. Alat vital kaum wanita, masya Allah, bisa elastis ketika proses melahirkan, bisa sampai 200% melebar. Lubang dubur tidak bisa. Maka tatkala orang-orang yang melakukan homoseks yang Allah larang, apa yang terjadi? Dia akan tertimpa penyakit, yaitu seperti salsil buros, ya, buang feses tanpa dia merasakan, keluar tanpa dirasa. Ini termasuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimakumullah, lubang dubur tadi jika betul-betul melebar karena sering dilakukan homoseks, laki-laki dengan laki-laki atau laki dengan wanita, walaupun halal, akan menyebabkan lubang dubur tadi membesar dan tidak kembali lagi. Dan setiap buang yang besar akan merasakan sakit, dan keluarnya pun nggak terasa, keluar begitu saja. Fanas'alullah al-afiyah. Ahli forensik melihat mereka-mereka, dokter modern zaman sekarang lihat mereka-mereka yang melakukan aktivitas seperti ini, ketika dari hasil pemeriksaannya didapati lubang dubur mereka sudah seperti corong. Ya, lain halnya dengan alat vital kaum wanita. Memang Allah ciptakan demikian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami benar-benar menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan, termasuk alat vital kaum laki-laki, kaum wanita. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Bagaimana Islam mengedukasi hubungan intim suami istri. Kalau nggak diedukasi, akan terjatuh dalam perkara haram. Atau sebaliknya, perkara halal diharamkan. Nah, perkara halal diharamkan. Kemudian sudah kita sebutkan pula bahwasanya tujuan inti dari pasangan itu hubungan intim adalah, yang pertama adalah hifdzun nasl, untuk menjaga turunan, dan yang kedua ada ikhrajul ma'il ladzi yadhurru ihtibasuhu ihtiqanuhu bi jumlatil abadan, ya, bahwasanya yang kedua mengeluarkan cairan, yang cairan itu sangat berbahaya kalau ditahan di tubuh dan tidak dikeluarin. Nah, termasuk cairan itu adalah cairan mani. Karena cairan mani kalau tertahan di dalam tubuh, ya, yang mana cairan mani ini sifatnya adalah harun rotbun, panas lembab, maka kata Ibnu Qayyim, kalau nggak dikeluarin akan menimbulkan waswas wal junun. Makanya kaum istri, hati-hati. Kalau suami minta dilayanin, kemudian Anda tidak melayanin, nggak ada udzur syar'i pada diri Anda, hati-hati. Kenapa? Tergolong dalam dosa besar. Tergolong dalam dosa besar karena berdampak kepada kaum laki-laki. Kaum laki-laki jika tidak dilayani, mata mereka akan jelalatan. Sebaliknya kalau dilayani, mata mereka tertunduk karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Nah, kalau nggak dilayanin juga, coba apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu fa'abat ila firashihi fa'abat, ya, la'anat al-malaikah hatta tusbih. Nah, subhanallah, kata Rasulullah, jika seorang lelaki minta dilayanin oleh istrinya, tapi wanita ini enggan untuk melayani, tidak mau, padahal nggak ada udzur syar'i, sakit enggak, ya, kemudian haid dan nifas juga enggak, ya, dia sengaja memang nggak mau sama suaminya. Apa yang terjadi pada dia? Ini terjadi pada tidur di malam hari, karena Nabi bilang bata wa huwa ghadban, tidur dalam keadaan dia marah karena nggak dilayani sama istrinya.
maka la'anatha al-malaika. Malaikat akan melaknat wanita ini, istrinya dia, sampai subuh. Ini menunjukkan dosa besar. Kenapa demikian? Kaum laki-laki kalau nggak dilayani, akan timbul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika spermanya nggak dikeluarin, akan timbul al-waswas, al-junun, udah seperti kegilaan. Ya, dongkolnya kaum laki-laki, mereka betul-betul dongkol, tidur dalam keadaan dia marah. Ya, terkadang ada yang subhanallah, marahnya dia nggak mau tidur, dia kelayapan keluar rumah. Ya, naudzubillah kalau kelayapannya mencari ranjang lain yang haram. Nah, maka ini sangat tercelaskan. Bisa-bisa si suami terjatuh dalam perzinahan karena perbuatan si istri. Nah, ini hati-hati, ini termasuk akhlak buruk. Ya, termasuk akhlak yang buruk. Sampai Nabi bersabda, "Thalathatun la yustajab da'watuhum." Ya, 3 orang yang doanya nggak dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nih, wanita seperti ini. Apa kata Rasulullah? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang dia akhlaknya buruk, tapi dia nggak mencerainya. Termasuk akhlak yang buruk dari wanita ini, dari istri ini yang nggak mau melayani suaminya. Nasallallahu al-afiyah. Beberapa hari lalu kita dapati seorang bapak-bapak umur sekitar 60 tahun, dia mengaku 20 tahun istrinya nggak pernah melayani dia. Nasallallahu al-afiyah. Ini termasuk ciri-ciri istri yang harus dicerai. Kenapa? Karena akan menyebabkan doa si suami nggak dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rata-rata Nabi SAW setelah Idul Fitr, Idul Adha, sering menasihati kaum wanita. Kenapa? Karena kaum wanita mayoritasnya mereka jadi penghuni neraka. Nabi menyampaikan agar mereka selamat dari neraka. Nah, ini termasuk edukasi seperti ini adalah dari Nabi SAW, bahwasanya penting kalau sperma wanita kaum laki-laki nggak dikeluarin akan menimbulkan was-was, al-junun, ya, kegilaan. Kemudian disebutkan as-sara, ayan, coba. Kenapa? Karena sifatnya mani itu panas, lembab, sehingga naik ke kepala, maka yang terjadi demikian. Nah, wah, ini pembahasan kedokteran Arab klasik. Bahkan subhanallah, ya, kalau ihtibasuhu, kalau spermanya dalam waktu panjang berbulan-bulan, ya, bahkan lebih dari 1 tahun nggak dikeluarin, maka sperma tadi apa? Istahala ila kaifiyatin summiyatin tujibu amradan radiatan kama dzakarna. Kalau nggak cepat dikeluarin sperma tadi yang sifatnya panas lembab, akan menjadi racun, yang racun ini akan menyebabkan penyakit pada kaum laki-laki. Nasallallahu alafiyah. Ya, fa juga demikian alma idza lam tunzah, ya, sperma kalau nggak dikeluarkan, maka apa? Sumbernya akan hilang. Maka dia akan habis. Nah, makanya perlu sumber air biar tetap nyumber, dikeluarin dari sumurnya. Ini sumur, ada sumber, dibuang airnya terus, maka saat itu sumber akan terus ngalir. Sebaliknya, kalau air dalam kondisi lama sekali dan sumur ini nggak dikuras, nggak diambil airnya, akan ada saatnya sumber itu akan mati karena dia sudah nggak ngalir. Demikian kaum laki-laki, ya, kalau spermanya nggak dikeluarin, maka sumber atau pabrik sperma akan berhenti. Nasallallahu afiyah. Juga disebutkan bahwasanya akan terjadi insidat fi majariha, akan terjadi sumbatan-sumbatan di saluran-saluran sperma tadi. Nasallallahu afiyah. Fa taqallasa dzakaru, dan akan menjadi pengecilan pada alat vital kaum laki-laki. Fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Perlu diperhatikan nih. Ternyata Islam dan ahlinya betul-betul menjelaskan dengan rinci, dengan detail, ya, bahayanya apa. Kalau kelebihan, kalau kekurangan, maka akan ada masalah, ya. Kalau kelebihan terlalu sering akan jadi masalah. Orang yang terlalu sering hubungan intim, maka masalah yang muncul diantaranya adalah apa? Kehilangan kelembapan dalam tubuh terlalu banyak. Saraf-saraf akan melemah, ya. Prostat akan membesar. Nah, kemudian hafalan berkurang. Nah, dan dia akan terjadi proses penuaan lebih cepat. Nah, adapun yang ekstrem kiri, yang sama sekali nggak digunakan, akan berdampak seperti yang kita sebutkan di atas. Kegilaan, was-was, ayan, kemudian sperma menjadi racun,
kemudian sumbatan-sumbatan, kemudian akan terjadi apa? Pengerutan, pengecilan pada alat vital. Nas'allallahu afiyah. Maka yang enak di tengah-tengah. Bimbingan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang beliau sampaikan, berapa kali sih hubungan intim? Apakah perlu kita jadikan rutinitas? Ya, misalkan 3 hari sekali, sepekan 2 kali, atau setiap hari bagi pasangan muda yang baru menikah. Nah, kalau menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling maksimal, paling efektif kapan? Yaitu tatkala syahwat kita numpuk, membludak, saat itu adalah sperma yang paling baik. Ya, dibuang pada tempat yang halal. Ya, yang mana itu adalah termasuk aktivitas ibadah, sedekah. Nah, perkara yang boleh menjadi ibadah. Subhanallah. Ini yang sangat baik teorinya Ibnu Qayyim. Jadi apa? Terkesan tidak memaksakan diri. Kalau orang merutinkan, sedangkan dia nggak ada syahwat, sedangkan dia dalam keadaan capek, dalam keadaan lemah, maka hasilnya tidaklah maksimal. Sperma bisa waktu itu bisa lebih encer, ya. Kemudian bisa terjadi ejakulasi dini, kemudian juga bisa spermanya nggak sehat misalnya. Tapi ketika syahwat memuncak, ketika dalam keadaan yang kondisi paling baiknya dia, ya, sperma lebih kental, kemudian dorongan lebih kuat. Nah, ketika terjadi yaitu orgasmenya, dorongan lebih kuat, kemudian juga sperma dalam kondisi sehat. Wah, ini hikmahnya, barakallahu fikum. Fa rahmani rahimakumullah jami'an. Sekali lagi, ya, kaum istri harus bisa menjaga pandangan suami dengan melayani suaminya di atas ranjang. Sampai-sampai dikatakan para ulama salaf, ya, rahimahumullah, mereka mengatakan, ya, atqahum atau aqwahum fil firash atqahum. Nah, orang yang paling kuat di ranjang adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling kuat. Ya, kok bisa? Apa hubungannya? Orang yang bertakwa selalu menundukkan pandangan mata. Ya, dari pandangan-pandangan yang haram, dunia nyata, dunia maya. Masya Allah, saat itu ketika diranjang, dia adalah orang yang paling kuat, ya, melayani istrinya. Nah, atau menerima ajakan istrinya atau sebaliknya. Kenapa demikian? Karena syahwat dia dilampiaskan kepada perkara yang halal saja. Nah, ini rahimakumullah. Kalau ada orang merasa nggak puas dengan istrinya, ya, merasa dia nggak bisa maksimal dengan istrinya, jangan salahkan istri, tapi salahkan diri kita. Apa maksiat yang sudah kita lakukan? Mungkin karena perbuatan mata kita, ya, kita bisa jadi orang yang subhanallah jadi ejakulasi dini, jadi frigid, ya, jadi subhanallah orang-orang yang subhanallah gak punya wibawa di hadapan kaum wanita. Nas'alullah al-afiyah. Ini perlu diperhatikan. Nah, perlu diperhatikan. Nah, sekali lagi, nasihat dari Rasulullah rata-rata dari perempuan, untuk perempuan memang. Kenapa? Karena banyak celah-celah yang iblis ganggu mereka. Banyak celah-celah yang setan ingin menjadikan ini sering minta cerai kaum wanita. Kenapa? Karena memang yang diganggu perempuan. Kenapa demikian? Karena mereka, kata Rasulullah, faktor naqs aql wa din, akal dan agama lebih banyak pada perempuan. Ya, kaum wanita haid dan nifas. Ya, berapa waktu sudah nggak sholat? Nah, berapa waktu sudah nggak puasa? Lain dengan kaum laki-laki. Ini fitrah. Persaksian kaum wanita dan persaksian kaum laki-laki beda. Harta waris diterima kaum laki-laki dan sama wanita beda. Memang dalam Islam dibedakan, nggak bisa dikatakan emansipasi wanita sehingga semuanya harus sama. Nah, makanya Rasulullah sering mengingatkan kepada kaum wanita. Namanya sering diingatkan, jangan bilang kok wanita terus. Kenapa nggak laki-laki? Laki-laki juga punya kekurangan. Tapi ingat, wanita ini lebih banyak dinasehatin oleh Rasulullah SAW. Karena pintu-pintu celah setan masuk begitu banyak. Berapa banyak kasus perceraian terjadi karena kasus wanita yang sering minta cerai. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Man talaba talaq min ghairi kunhu lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang minta cerai, kaum wanita minta cerai, ya, nggak ada alasan syar'i, dia minta cerai, maka dia nggak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium apa? Min masafa arba'ina sanatan, dalam riwayat yang lainnya. Bau surga bisa dicium dari jarak 40 tahun.
berarti wanita minta cerai hukumnya dosa besar. Ingat, jangan coba-coba minta cerai kalau nggak ada alasan syar'i kaum wanita untuk minta cerai. Lain halnya, suami nggak sholat minta cerai, silakan. Suami mabuk minta cerai, silakan. Suami zina minta cerai, silakan. Ya, suami sesat, silahkan minta cerai. Suami nambah istri, jangan minta cerai, nggak boleh. Bukan alasan syar'i untuk Anda minta cerai. Nah, bukan alasan syar'i, karena itu termasuk apa? Syariat Islam. Nah, syariat Islam. Makanya kalau ingin Anda berat dengan poligami, puasin suami-suami Anda di atas ranjang. Di luar suami Anda kerja, melihat wanita berpakaian tapi telanjang. Di dalam suami Anda sibuk dengan gadget. Ya, tundukkan mata suami Anda dengan layanan Anda semaksimal mungkin. Nggak ada kesempatan lagi dia untuk minta. Udah capek dengan permintaan Anda. Nah, Pak, ini mindsetnya perlu dibenerin. Rahimana rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kajian di atas gunung nggak banyak yang dengerin nih, Masya Allah. Ya, Pak. Kemudian hafidhakumullah jami'an, ya, itu tadi ya. Mindset perlu dibenerin. Kadang kita ini iman naik turun, suami istri naik turun, ya. Ketika hubungan intim pasangan Anda dipuasin, biidznillah, masalah rumah tangga berkurang. Cekcok berkurang. Kenapa? Dia, suami akan memberikan apa saja yang ingin Anda minta. Kenapa? Karena dia merasa dipuaskan. Nah, ingat, fitrahnya wanita, rata-rata mereka ini butuh harta. Kalau diberikan emas, diem. Ya, diberikan harta, diem. Kalau laki-laki, cuma satu fitrahnya, layanin, puasin di ranjang, itu aja. Nah, puasin di ranjang, dia nggak akan banyak permintaan yang lain. Nah, adapun wanita, fitrahnya perhiasan dan harta. Nah, itu kita harus masuk dari mana yang disukai oleh masing-masing pasangan. Kalau wanita sukanya harta, kasih hadiah emas. Kasih per bulan mungkin uang untuk beli pakaian, uang untuk belanja lipstik. Anda ingin istri Anda dandan cakep, penampilan oke, tapi nggak dikasih uang jajan, uang dandan gimana? Nah, sebaliknya kaum laki-laki demikian. Anda puasin dia di atas ranjang. Nasallahu al-afiyah. Fa ini ya, yang paling dibanggakan nomor satu oleh iblis laknatullah alaih. Laporan yang sangat diharapkan iblis adalah apa? Tatkala pasukan-pasukannya lapor kepada iblis di singgasananya iblis di lautan, apa? Kalau dapat laporan, saya berhasil menceraikan suami istri fulanah dan fulan. Itu paling disenangi iblis. Adapun hadis Nabi SAW, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, tapi dia dibenci oleh Allah. Hal yang diperbolehkan, tapi Allah nggak suka, adalah perceraian. Hadis ini lemah. Disandarkan kepada Nabi, hadis ini tidaklah sabit kepada Nabi SAW. Kemudian hafizakumullah jami'an, ya, manfaatnya, ya, hubungan intim itu sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, ya. Di antaranya apa? Disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, jilid keempat halaman 237. Di antara manfaatnya adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Itu satu, sudah kita lewatin. Kemudian apa? Waqafun nafs, bisa menjaga jiwa kita. Kemudian apa? Wal qudra 'ala al-'iffa 'anil haram, bisa menambah kekuatan untuk menjaga kehormatan dari apa-apa yang diharamkan, baik zina mata, zina telinga, naudzubillah, zina kemaluan. Nah, ini manfaatnya hubungan intim, ya. Hubungan intim, ya, seperti kaum pria, makanya jangan buang sperma sembarangan. Jangan lakukan onani. Jangan zina dengan wanita yang haram untuk didatangi. Nah, makanya walaupun dia hina, tapi keluarkan pada tempat yang halal. Nah, keluarkan pada tempat yang halal. Onani haram. Bagi yang bujangan, jomblo ataupun jones, ya, jomblo yang ngenes nggak nikah-nikah ini, ya, ataupun bagi suami yang jauh dari istri kemudian dia onani, haram. Onani yang diperbolehkan hanya satu, ya, jika istri Anda halal, haid dan nifas, istri halal Anda haid dan nifas, maka jika Anda ingin mendatangi dia, tidak boleh mendatangi lubang kemaluan ataupun lubang duburnya. Tapi istri boleh memainkan
membantu memuaskan suami agar dia bisa membuang spermanya dengan bantuan si istri. Ya, seperti disebutkan oleh para ulama, bisa bantuan tangannya, bisa anggota tubuhnya, yang jelas bukan kubul wala dubur, bukan kemaluan juga bukan lubang duburnya. Ini yang halal, itu saja. Fa ini rahimakumullah, ya, air mani sebagaimana disebutkan Allah, ya, ma al-mahin, air yang hina. Ya, tapi hina-hinanya jangan dibuang sembarangan. Ya, gunakan pada tempatnya, gunakan untuk mendatangkan keturunan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah bersabda sebagaimana dalam hadis yang sahih mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri nafsi wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jeleknya pendengaranku, dari jeleknya penglihatanku, dari jeleknya jiwaku, dari jeleknya hatiku, dan dari jeleknya spermaku. Wah, ini subhanallah, sampai diajarin. Coba, agama Islam betul-betul agama yang betul-betul mengangkat tinggi pemeluknya dengan mengajarkan ilmu, ya, biar apa? Biar semuanya itu bermanfaat, bernilai ibadah, dan tidak menimbulkan malapetaka dunia wal akhirat. Kemudian bimbingan Nabi SAW bahwasanya bagi mereka yang siap atau mampu menikah untuk segera menikah, ya, untuk segera menikah. Makanya Nabi telah bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih, ya, kata SAW, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk mendatangi lawan jenisnya, falyatazawwaj, maka nikahlah. Ya, maka nikahlah. Ya, fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan mata. Ya, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Ya, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Kalau nggak mampu untuk menikah, ya sudah puasa, karena puasa itu adalah benteng. Coba Nabi sebutkan apa tadi? Karena dia lebih menundukkan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Kenapa Nabi sebutkan pandangan mata dan kemaluan? Karena ada kaitannya. Ya, mata dan kemaluan ada kaitannya. Mata jika melihat maksiat, ya, mata jika melihat maksiat, ya, melihat wanita berpakaian tapi telanjang, dunia maya, dunia nyata, maka kemaluan itu akan membenarkan atau mendustakannya. Nah, dari pandangan mata ini, ya, setan melepaskan anak panahnya masuk ke mata kita, kemudian dimasukkan ke dalam hati. Di hati diproses, hati dan akal bertautan, terjadi proses, baru dibenarkan atau didustakan dengan tangan, kaki, atau kemaluan. Dengan kaki melangkahkan ke tempat-tempat yang haram, ya, dengan tangannya dia melakukan janjian dengan wanita sasaran dia. Dengan kemaluannya saat itu terjadi, dia benar-benar membenarkan apa yang sudah dia lihat. Nas'alullah al-afiyah. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa Nabi SAW bersabda, tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan riwayat Abu Daud. Nikahlah kalian, karena aku sangat bangga dengan umatku yang sangat banyak. Lain halnya dengan zaman sekarang, ya, orang Indonesia banyak antaranya saudara-saudari kita ikut pemikiran barat dengan istilah child free. Nikah tapi nggak pengen punya anak. Lah kalau nikah nggak pengen punya anak, nanti kalau kita mati siapa yang doain? Kalau kita mati siapa yang mewariskan harta kita? Kalau kita sudah tua renta, siapa yang merawat kita? Nah, barakallahu fiik. Kemudian kalau kita sudah mati, siapa yang menyambung silaturahmi dengan teman-teman kita sebelumnya ketika di dunia dan kerabat-kerabat dekat kita? Nasallahu alafiyah. Ini pemikiran-pemikiran barat yang harus diinyahkan. Mereka memang nggak suka punya turunan, mereka memang senangnya senang-senang saja, foya-foya saja. Al-walad rahmah, anak itu rahmah. Ya, kalau kita punya anak, saat itu kita dilatih sayang. Ya, coba kalau Anda dari nggak punya anak, kemudian punya anak pertama, anak Anda jatuh, apa yang Anda rasakan? Hati rasanya ikut jatuh. Ini anak itu memang rahmah. Nah, barakallahu fikum. Ini rahimakumullah jami'an. Kemudian bahkan Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Sa'id
bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Yang ini merupakan ucapan Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sebaik-baik umat ini adalah kalian yang istrinya paling banyak. Nah, tuh hati-hati tuh. Ucapan Ibnu Abbas di zaman ini akan dihapus dari media maya. Kenapa? Karena orang nggak mau poligami. Sehingga ucapan Ibnu Abbas ini menjadi provokator ya bagi kaum laki-laki. Ini ucapan sahabat. Kata Ibnu Abbas, sebaik-baik kalian adalah yang istrinya banyak. Nah, istrinya banyak. Apalagi subhanallah, zamannya Dajjal keluar. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan perbandingan laki dan wanita 1:40. Dalam riwayat 1:50. Dalam penelitian WHO, setelah kasus pandemi, ternyata sekarang sudah 1:40. Sudah terjadi, nggak lama lagi Dajjal keluar. Nah, fa ini rahimana wa rahmakumullah jami'an. Kemudian termasuk yang disampaikan Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ya, bahwasanya dari Anas bin Malik, kata Nabi SAW, inni atazawwaju an-nisa wa ana aqum wa ana asum wa ana aqum wa anam wa aqum wa asum wa aftir faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tatkala itu ada 3 orang. Yang satunya ketika melihat Nabi, ya, Masya Allah, bagaimana hidupnya Nabi, mereka mengatakan, kalau gitu aku nggak akan menikah, aku akan sibuk ibadah. Yang satu lagi bilang, kalau gitu aku akan puasa terus-menerus, nggak usah buka. Yang satu lagi mengatakan, kalau gitu aku mau sholat malam terus, nggak usah tidur. Kemudian dibantah sama Nabi. Adapun aku menikahi wanita. Nabi SAW istrinya 9, yang sebelumnya 11. Nah, istrinya 9. Nabi SAW ini kekhususan Nabi. Karena kekuatan fisik Nabi tidak seperti kekuatan fisik kita. Kekuatan fisik Nabi beberapa kali lipat kekuatan fisik sahabat. Nabi SAW mendatangi istrinya dalam semalam 9 istrinya. Kadang dengan sekali mandi, kadang setiap satu istri 1 kali mandi. 9 istri, digilir hanya 1 malam. Lantas kita kapan? Setiap malam kita melakukan? Tidak. Nah, Nabi, subhanallah, ini kekuatan Nabi. Adapun disebutkan dalam riwayat, Nabi Sulaiman bisa mendatangi istrinya semalam 100 istri. Nabi Daud 1000 istri. Masya Allah. Ini kekhususan para Nabi. Ya, manusia hanya dibatasi 4 saja. Nah, hanya dibatasi 4 saja. Wah, ini hak. Nah, hak artinya apa? Kita itu memang fitrahnya menyukai wanita. Nah, menyukai wanita. Bahkan Nabi sendiri mengaku dirinya suka dengan wanita, sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Yang paling kucintai dari dunia kalian yaitu apa? Wanita dan minyak wangi. Ini disukai Nabi, wanita dan minyak wangi. Nah, bukan aib. Ada sebagian agama, Masya Allah, tokoh-tokoh agama mereka, kalau menjadi tokoh agama mereka nggak nikah, diharamkan nikah bagi mereka. Lantas apa yang terjadi? Lihat, terjadilah apa yang terjadi. Namanya fitrah kalau dilanggar, akhirnya tokoh agama tersebut berzina di belakang tempat ibadahnya, dan kemudian pasangannya digugurkan janinnya di tempat ibadah mereka. Itu pun puluhan bayi. Nasallahu alaihi. Kenapa? Karena Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Islam itu Masya Allah, bahkan fitrah yang thayyib diajarkan oleh Islam. Yang menyelisih fitrah akan terjatuh dalam dosa. Coba bagaimana Islam mengajarkan tentang masalah fikih wanita saja, ya, terkait dengan akidah, ya. Dalam agama Yahudi, wanita haid dan nifas haram untuk disentuh, haram untuk didatangi, ya. Dalam agama Nasrani, ya, wanita haid dan nifas, ya, boleh disentuh, bahkan boleh hubungan intim. Kalau Yahudi, hubungan intim aja, pegang, nyentuh, tidur bareng aja nggak boleh, apalagi hubungan intim. Tapi bagaimana dalam Islam? Islam coba di tengah-tengah antara al-maghdub, orang yang dimurkai Allah, Yahudi, wad-dhalin, Nasara, ya, yang mereka beramal tanpa ilmu, orang Yahudi yang berilmu tapi nggak beramal. Tapi Islam di tengah, ya. Wanita haid dan nifas boleh disentuh, boleh tidur bareng, ya, ya, dan boleh
Anda memuaskan nafsu Anda ketika wanita haid dan nifas selama Anda tidak hubungan intim, baik lewat kubul, yaitu kemaluan, ataupun dubur, lubang duburnya. Sah-sah saja. Nah, nas'alullah al-afiyah. Ini sempurnanya Islam. Nah, sempurnanya Islam. Barakallahu fikum. Kemudian rahimakumullah. Nah, Taib. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan untuk pernikahan yang dipilih perawan atau janda. Akan kita bahas. Dibahas dalam Islam, perawan atau janda. Kenapa milih perawan? Ternyata ada disebutin Nabi SAW. Apa kata Nabi? Alaikum bil abkar fa innahunna a'dzabu afwahan. Hendaknya kalian memilih perawan karena bibirnya itu sangat segar. Coba Nabi nyebutin, artinya apa? Jangan dianggap sesuatu yang tabu. Nabi yang menyampaikan nih. Nah, kemudian kalau pilih janda, apa keutamanya? Ada keutamaan menikahi janda seperti keutamaan diantaranya siang jihad fisabilillah, ya, siang juga dia jihad fisabilillah, siangnya puasa, malamnya seperti sholat malam terus-menerus, masya Allah. Nah, ini keutamaannya, ya, menafkahi dan menikahi kata Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ini saja insyaallah. Semoga Allah muliakan saya, muliakan Anda semua, ya. Sekali lagi, ilmu itu layak disampaikan, nggak boleh disembunyikan. Menyembunyikan ilmu berarti dosa besar. Nah, ini termasuk ilmu, dan Allah tidak malu untuk menyamakan ilmu, dan ilmu itu adalah hak. Ilmu adalah al-haq. Nah, barakallahu fiik. Juga yang kita bahas hubungan intim, dia harus pakai selimut atau telanjang, dibahas. Sekali lagi, ikuti pertemuan berikutnya. Kita lihat, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak di situ? Nggak ada pertanyaan. Kita lihat. Ada pertanyaan, silakan. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Om Gusman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru gabung materinya udah gini. Berat. Rambut antum hitam lagi nanti. Ini caranya ngechat gimana ya? Dicat aja. Tapi pada pertanyaan nih, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana agar menjaga hubungan suami istri tetap seperti di awal pernikahan? Apakah ada doa khusus? Doa nggak ada. Ada doa dari ulama salaf, ya. Dia mengatakan, Allahumma qawi dzakari fa innahu anfa'li wa li zaujati. Itu hafalin nggak apa-apa, walaupun bukan dari Nabi, tapi ulama salaf mengajarkan, ya. Ya Allah, kuatkanlah kemaluanku. Permisi. Karena itu sangat bermanfaat bagi diriku dan istriku. Biar langgeng. Ya. Biar seperti hubungan di awal pernikahan. Sama persis ya tidak mungkin dong. Karena ini ketika awal nikah melihat sesuatu yang haram jadi halal, itu lain, ya. Maka untuk menjaganya caranya apa? Si istri perlu Anda olahraga. Kenapa olahraga? Untuk mengencangkan otot pinggul Anda, untuk mengencangkan alat vital Anda, itu sangat penting sekali. Nah, dan juga jaga pola makan. Kalau pola makan nggak benar, apa yang terjadi? Akan sering banyak timbul apa? Kelembapan di alat vital sehingga terjadi keputihan. Kalau sudah keputihan, tentunya nggak asyik. Nah, itu. Nah, kemudian tidak lupa awal ketika hubungan intim, pola makan dijaga. Kemudian olahraga penting, kemudian jangan terlalu sering. Terlalu sering juga nggak bagus. Nah, terlalu sering juga nggak bagus. Makanya paling enak di tengah-tengah. Khairul amr awsatuha. Kemudian bagi kaum wanita, biar laki-laki puas dan wanita puas, hendaknya kaum laki-laki tidak egois, nasihatin pada mereka. Dan hendaknya kaum wanita ini, ya, biar mereka yang mengalami orgasme terlebih dahulu. Nah, karena wanita bisa orgasme berkali-kali, bisa sekali berhubungan intim dengan suami, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu mudah bagi kaum wanita. Nah, biar mudah bagi kaum wanita, apa yang perlu Anda lakukan? Anda harus pupuk rasa cinta Anda kepada suami Anda. Kalau sudah benci, gak ada rasanya,
ingin hubungan intim atau melayani suami Anda. Itu penting, harus dijaga. Ingat selalu terus puji suami Anda, biar hati Anda dipupuk semakin cinta pada dia. Nah, puji, Masya Allah. Dan servis, kalau dia mau berangkat kerja bekelin, kalau dia lagi kerja di chatting, dia lagi touring kemana di chatting, lagi di mana, gimana kesehatan, itu penting dipupuk cinta ya. Sebelum hubungan intim bikin janji, itu penting ya. Kemudian juga tidak mengapa melakukan perawatan alat vital ya, seperti merendam daun sirih ya. Daun sirih sifatnya panas, tapi jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering pakai daun sirih, lama-lama alat vital terlalu kering, maka akan timbul pelecetan, dan demikian tidak baik. Nah, juga lakukan sebelum hubungan intim dengan melakukan foreplay. Nah, ini namanya muda'abah ya. Di antaranya ada yang mengatakan hukumnya foreplay sunnah, ada yang mengatakan bukan bagian dari sunnah. Perkara yang boleh-boleh saja, akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, insyaallah itu, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah, jadi bertanya, apakah boleh wanita haid dipuaskan oleh suaminya? Boleh. Anda minta pada suami Anda sedang haid, Anda sedang nifas. Orang sedang haid biasanya sensitif, mudah marah, mudah tersinggung. Dan sebenarnya ketika dia haid, ada perubahan hormon, saat itu dia sebenarnya sedang naik-naiknya syahwat dia ya. Oleh karena itu apa? Silahkan minta dipuasin dengan cara yang halal. Cara yang halal artinya apa? Bukan memasukkan alat vital ke lubang kubul, yaitu alat vital kaum wanita, atau duburnya ya. Permisi akramakumullah, terpaksa kami sebutkan, misalkan dengan memainkan permisi kelentitnya atau klitoris kaum wanita. Nah, dan dibahas dalam Islam ya, dibahas dalam Islam, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang berikutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana caranya agar seorang istri bisa melayani seorang suami 5 tahun lebih muda agar di kemudian hari tetap bisa seperti seumuran? Jaga pola makan, itu penting ya, bikin awet muda ya. Sebaliknya pola makan nggak benar akan mempercepat proses penuaan. Kemudian rawat wajah Anda ya. Siapa yang bilang Masya Allah orang yang umurnya 40 kalah sama umur 30 ya? Orang yang umur 30 tapi pola makan kacau, bisa jadi penuaan lebih cepat. Orang umur 40 tapi pola makan benar, perawatan benar, bisa jadi tampak lebih muda. Nah, dan tentunya mereka lebih dewasa, yang lebih berusia, lebih dewasa, lebih pengalaman. Dan laki-laki juga harus mindsetnya diatur. Nah, cari sisi positif dari yang pasangannya lebih tua. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah itu saja, cukup sepertinya pertanyaan pembahasan kita, karena kita mau lanjut kajian dan sepertinya nggak ada pertanyaan lagi nih dari Bu Cipta Sri Rezeki, cuma 3 pertanyaan ya. Majelis Ta'lim Al-Fat guys ya. Insyaallah kita akan melanjutkan touring kita. Perjalanan kemana kita lanjutnya sekarang? Masih ke Solo. Ya, insyaallah kita akan ke Solo, berjumpa dengan ziarah dengan Ustadz Al-Fadil, Ustadz Sufyan Baswedan ya. Kajian bersama juga Ustadz Subhan Bawazir dan teman-teman Muslim Biker Indonesia. Insyaallah itu saja, harap dimaklumi atas keterbatasan ilmu kami, dan jika ada salah ucap dari kami, jika ada dengarnya dari Allah semata. Ambil positifnya. Islam mengajarkan betul-betul sempurna dari segala lini kehidupan. Nah, bukanlah perkara tabu, bukanlah perkara aib jika ilmu itu harus dibahas. Nah, semoga Allah jadikan keluarga saya dan Anda semua keluarga yang Masya Allah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.